Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun 2022 ini menjadi tahun berkat bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal ke-17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebagai orang Kristen, tentu kita percaya bahwa doa adalah suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena doa adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Saudara terkasih, dalam kitab Yohanes 17 ditulis di sana bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan diadili. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kita bisa bayangkan bahwa ia sangat dekat dan mengasihi muridnya. Yesus mengerti bahwa hidup di dunia itu berat bagi pengikutnya, apalagi sesudah ia pergi. Karena memang berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, cobaan iblis, dan hal-hal lain yang harus dihadapi pengikutnya. Itulah yang membuat Yesus berdoa secara khusus untuk mereka kepada Bapa di sorga. Tapi saudara terkasih, kita harus ingat, doa Yesus bukan saja untuk murid dan pengikutnya yang ada pada saat itu, tetapi untuk semua orang yang sudah beriman kepadanya. Dan itu berarti kita pun termasuk di dalamnya. Itu dikatakan dalam nats kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tapi mengapa Yesus berdoa untuk orang-orang percaya? Jawabnya, karena Yesus tahu bahwa hidup anak-anak Tuhan selalu bertentangan dengan hidup orang di dunia. Adalah normal jika kita yang percaya kepada Yesus dimusuhi dan bahkan dianiaya selagi di dunia. Itu sebabnya Yesus berdoa agar Allah memberi perlindungan dan kekuatan kepada kita yang percaya kepadanya. Bahkan supaya kita dikuatkan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Tapi apakah doa Yesus didengar Allah? Jawabnya sudah tentu. Karena doa orang yang benar saja didengar Allah. Apalagilah doa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal. Tambahan lagi, Yesus sekarang ada di sorga, dipermuliakan bersama Allah Bapa. Karena itu saudara terkasih, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan dan memberi perlindungan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala bahaya dan tantangan. Terlebih dalam menjalani hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2022 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa dan negara kita. Tapi biarlah kasih penyertaan Tuhan bisa dilihat banyak orang melalui hidup kita. Untuk itu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah yang harus kita yakini dan imani dalam perjalanan hidup kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Tahun 2022
Seperti yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yesaya ketika bangsa itu masih berada dalam pembuangan Babel. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati tidur kami sepanjang malam dan di pagi hari Engkau telah bangunkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami boleh memasuki hari keempat di tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang hidup kami dalam menjalani tahun 2022 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, gerejamu, bangsa dan negara kami. Tapi kami meyakini Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi kami. Sebagaimana Engkau Tuhan katakan dalam renungan pagi ini, di mana Engkau mendoakan murid-murid-Mu, bahkan semua pengikut-Mu, supaya Allah Bapa yang mengutus Engkau, pencipta alam ini, menyertai, melindungi semua murid-murid dan pengikut-Mu. Bahkan kami saja ada dalam doa-Mu, menyertai kami, melindungi kami. Untuk itu Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun yang akan kami hadapi nantinya, kami yakin pasti Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menopang kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa datang ke hadapan Tuhan melalui doa kami, permohonan kami. Dan kami mengharapkan bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Sebagaimana Engkau Tuhan memberkati kami di tahun 2021. Demikian juga Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami di sepanjang tahun 2022 ini. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini, kami mau serahkan Tuhan hidup kami. Semua pekerjaan kami mau serahkan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Bapa di sorga, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka Bapa melalui obat, makanan, minuman, dan Engkau berkati semuanya dan dokter para medis, supaya melalui itu Tuhan mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati, melindungi kami. Kami tahu Bapa, kami orang berdosa. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat anugerah yang akan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.